Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Ketsun Gerson Hanusa, SPI MSc. Saya merupakan dosen tetap pada jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura Ambon. Saat ini, saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Dalam rangkaian proses tersebut, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Bidangma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya memiliki minat khusus di bidang rancang bangun alat penangkapan ikan, sehingga mata kuliah yang saya ampu sangat erat kaitannya dengan kompetensi keilmuan saya di bidang teknologi perikanan tangkap. Melalui kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam menjalankan salah satu tugas utama sebagai dosen, yaitu di bidang pengajaran. Di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura, mata kuliah rancang bangun alat penangkapan ikan merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester ganjil, tepatnya di semester 5. Perkuliahan ini dilaksanakan melalui sistem team teaching, di mana saya turut berperan sebagai salah satu anggota tim pengajar. Mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu terapan yang mengajarkan prinsip-prinsip rancang bangun alat tangkap, perhitungan bahan, serta berbagai pertimbangan teknis dalam mendesain alat penangkapan ikan. Ilmu ini mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu seperti fisika, mekanika, tingkah laku ikan, dan oceanografi guna menghasilkan desain alat tangkap yang efektif sesuai kondisi lingkungan perairan dan karakteristik ikan target. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan terhadap mata kuliah ini mencakup CPL 3, menguasai prinsip konsep dan teknik dalam teknologi penangkapan ikan termasuk inovasi alat tangkap dan teknologi pendukungnya. CPL 5, menguasai metode riset dan pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir. CPL 6, mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam konteks perikanan tangkap. Dan CPL 9, mampu merancang, mengembangkan, dan menerapkan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu CPNK 2, mampu membuat rancang bangun alat penangkapan ikan dan sarana prasarana perikanan tangkap. Dengan sub CPNK, mampu menjelaskan prinsip desain alat penangkapan ikan dan mendesain bubuk. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi 1. Teori sistem dan alat penangkapan ikan serta perkembangannya. 2. Teori dan prinsip perencanaan alat tangkap. 3. Model dan teknik pembuatan model alat tangkap. 4. Desain troll. 5. Desain beam troll. 6. Desain pusing. 7. Desain payang. 8. Desain gillnet. 9. Desain buku. 10. Desain flatnet. 11. Desain pukat pantai. 12. Desain jaring angkat. Dan yang terakhir adalah desain mancing. Pada pertemuan kali ini, fokus pembahasan kita adalah mengenai desain bubuk. Mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip dasar, struktur konstruksi, serta mekanisme kerja bubuk. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mampu merancang alat tangkap ini secara tepat sesuai spesies target dan kondisi perairan tempat pengoperasiannya. Video berikut menggambarkan proses perkuliahan yang saya laksanakan sebagai bagian dari tugas pengajar. Selamat menyimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Ya, sebelum kita mulai kita di saat ini, apakah semuanya sehat?
Sehat. Pasti pagi-pagi tadi sudah lari ya, berolahraga sehingga memang kondisinya jadi dan ganti-ganti. Ya, seperti itu. Oke, untuk hari ini kita akan berkuliah terkait dengan rancang bangun alat penangkap ikan khususnya desain buku. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mereview kembali ya kuliah kita di minggu lalu terkait dengan ini. Secara otomatis bahwa ini terbatas di alat tangkap. Yang pertama subspecies unit, yang kedua midwater, dan yang terakhir adalah bottom unit. Dalam desain penggunaan unit yang paling penting yang perlu dilihat adalah pemberat dan pelampung. Kenapa demikian? Karena kedua bahan tersebut akan mempengaruhi proses pengoperasian tangkap unit. Ya, jadi kalau misalkan kita mengoperasikan buku di daerah surface permukaan, yang lebih banyak pelampung apa pemberat? Ya, begitu pun sebaliknya pada daerah bottom. Ya, sampai itu mengerti ya? Oke, sebelum kita masuk, ada beberapa capaian pembelajaran jurusan yang perlu kita capai. Yang pertama adalah CPL 3, CPL 5, CPL 6, dan CPL 9. Kalau CPL 3 itu menguasai konsep, prinsip, dan teknologi pegangan tangkap. Yang kelima itu menguasai metode penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kebutuhan masyarakat pesisir. Yang berikut adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pegangan tangkap. Yang kesembilan, merancang dan mengimplementasikan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk CPNK-nya, yaitu CPNK 2 atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu membuat rancang bangun alat penangkapan ikan dan sarana-prasarana pegangan tangkap. Untuk sub CPNK-nya menjelaskan prinsip desain alat penangkapan ikan dan mendesain buku. Oke, kita lanjut. Ya, satu hal yang pasti bahwa ada prinsip dasar dalam mendesain sebuah alat tangkap. Kenapa demikian? Karena faktor-faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas dari sebuah alat tangkap. Yang pertama saja berdasarkan tingkah ikan. Contohnya seperti menyesuaikan desain alat yang dibersihkan target seperti pola migrasi. Contohnya gimana tuh? Kalau terkait dengan desain alat yang dibersihkan misalkan pola migrasi, apakah dalam mengoperasikan alat tangkap harus memperhatikan pola migrasi? Oke, Pak coba sekalian. Contohnya gini. Dalam mengoperasikan alat tangkap buku, patut kita tahu bahwa pada saat kondisi keadaan surut, ikan lebih banyak di daerah yang lebih dalam. Ya, dia akan pergi mencari makan di daerah yang lebih dalam. Sedangkan pada saat waktu pasang, ikan lebih mendekat ke perairan. Disitulah buku bisa dioperasikan. Ya, karena kebanyakan nelayan di Maluku mengoperasikan alat tangkap buku pada saat atau kondisi geografi dalam kondisi surut. Ya, supaya pada saat penuh ikan semua bermigrasi ke darat dan dia masuk ke buku. Begitu ya. Ini salah satu contoh berdasarkan tingkah ikan atau fish behavior. Ya. Yang berikut ada tip terhadap lingkungan perairan. Misalkan pengoperasian alat harus memperhatikan kondisi oceanografi. Apakah betul dalam pengoperasian alat bisa dilakukan pada kondisi oceanografi yang tidak dimungkinkan, misalkan gelombang? Bisa tidak? Kenapa demikian? Yang saya jawab. Misal, kalau operasi pada saat kondisi gelombang atau kondisi perairan yang tidak baik, kenapa? Penyebab hal tersebut apa? Apa? Hanyut. Ada lain? Rusak. Ya, baiknya hanyut dan rusak itu penting ya. Karena keduanya pasti mengalami hal tersebut. Yang berikut adalah memiliki selektivitas yang tinggi dan ramah lingkungan. Apakah kalian sudah mendengar nama atau istilah selektivitas? Sudah? Kalau sudah, tulis seperti apa selektivitas? Ada berapa selektivitas? Misalkan, coba kalian menjelaskan. Yang pertama, selektif terhadap tangkapan. Ya, itu ada 3. Yang pertama, alat tersebut mampu menangkap satu spesies target ikan
dengan ukuran yang sudah layak tangkap. Ya, yang berikut mampu menangkap beberapa spesies ikan yang sudah layak untuk ditangkap. Dan yang terakhir, mampu mengurangi hasil tangkapan. Sampingnya apa tadi? Oke, good. Lanjut ya, sampai sini paham? Kalau yang mau paham, boleh bertanya. Ini salah satu deskripsi umum dari topik ini ya. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah apa? Buku. Yang pertama itu buku apa? Pilih yang bisa. Buku apa? Buku dasar. Buku dasar yang banyak menangkap. Ya, yang dasar ya. Ini salah satu jenis buku gendang dan lebih banyak digunakan oleh nelayan di daerah Asdulu maupun Karike. Kalau tempat lainnya itu ada buku segi lima yang disebut dengan buku buton. Ya, yang di depannya adalah buku gendang atau buku dasar ini. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian ya, penelitian buku itu ada macam-macam. Tapi kalau menurut peneliti yang dilakukan oleh Saint Budi, dia mengutarakan bahwa buku adalah alat tangkap yang bersifat pasif. Pasif itu apa berarti? Ya, tetap berada. Ya, yang dioperasikan di perairan tertentu mudah untuk ikan masuk dan sulit untuk meloloskan diri. Yang berikut adalah desain variasi dengan kondisi target dan kondisi ikan. Satu hal yang pasti bahwa dalam mendesain buku kita harus tahu spesies target apa yang ingin kita tangkap, sehingga kita dapat mendesain buku sesuai dengan spesies target tersebut. Contoh, kalau misalkan kita mendesain buku untuk ikan kerapu, biasanya ikan kerapu itu kan dia telur pada malam, nah pada malam hari, sehingga perlu untuk membuat mendesain buku seperti rumah dia, ya. Jadi dia kan lebih suka di tempat-tempat yang gelap. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain buku agak kelihatan seperti rumah dia? Ada yang bisa berimajinasi. Berarti harus mendesain dengan bukunya, ya. Kalau di daerah-daerah Maluku Utara itu biasanya mereka mendesain buku biasa saja, tapi ditutupi dengan batu-batu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat peraturan perikanan, sebenarnya hal itu sangat mengganggu sumber daya yang ada. Ya, kenapa demikian? Karena batu karang digunakan untuk proses alat bantu untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap buku. Makanya bagaimana nanti supaya bisa didesain sebagaimana mestinya. Kemudian, ya, ini prinsip kerja dan komponen buku. Jadi yang pertama saya terkait dengan prinsip kerja, berdasarkan pengalaman masuk di tempat yang gelap atau terowongan. Ya, makanya buku ini dapat dilihat dia punya terowongan atau disebut dengan anak buku, ya, seperti ini. Yang kedua adalah ikan masuk melalui corong dan sulit untuk keluar. Ada yang tahu sini corongnya yang mana? Mana? Yang mana? Oke, itu corongnya atau disebut dengan mulut paling. Nah, yang berikut adalah efektivitas dipengaruhi oleh lokasi, masuk dan waktu pengoperasian. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang bisa mengulang terkait dengan masuk. Apa bisa? Oke, baik, silakan April. Ya Pak, untuk efektivitas yang dipengaruhi oleh pasung Pak, misalnya ketika pasang surut, ikan itu akan ketika air pasang, ikan akan berada di dekat permukaan perairan, sedangkan ketika air surut, ikan akan berada di perairan yang lebih dalam. Nah, di situ buku ini akan dioperasikan ketika air surut, agar ketika saat air pasang atau air naik, ikan itu akan bergerak menuju ke permukaan perairan itu supaya ikannya bisa masuk itu ke dalam buku.
Oke, baik, terima kasih. Ada terkait dengan waktu pengoperasian, saya dijelaskan? Kira-kira mungkin? Ya, silakan. Kalau untuk aktivitas waktu yang pas untuk pengoperasian bubu itu menurut saya itu pada malam hari, karena ikan demersal itu bukan ikan pelagis kecil yang menyukai cahaya. Mereka lebih suka di daerah-daerah yang berlaut dalam, yang gelap. Otomatis malam hari itu waktu yang paling tepat untuk para nelayan meletakkan bubu di dasar laut supaya dapat ikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, silakan. Untuk efektivitas dipengaruhi oleh lokasi untuk penangkapan ikan memakai alat tangkap bubu. Lokasi yang digunakan itu dekat karang, karena contohnya ikan kerapu akan mendekati bubu jika bubu itu didesain seperti ilmu mereka, yaitu batu atau batu karang. Oke, baik, terima kasih untuk setiap penjelasannya. Baik, April, kira bahwa kamu. Selanjutnya, di sini merupakan komponen bubu ya. Di depan adalah bubu. Anda lihat bahwa komponen utama dari bubu adalah yang pertama rangka utama, ya, rangka utama. Yang kedua adalah badan bubu. Ini badan bubu. Ya. Yang berikut adalah pintu masuk atau panel. Ini kalian bisa lihat. Corongnya ini. Semuanya sama. Ya. Jadi fungsi dari bubu, kenapa harus menggunakan dua bubu? Karena terkait dengan ikan. Ikan yang bersifat hipnotaksis. Ya, hipnotaksisnya hipnotaksis. Jadi dia melihat, objek yang dilihatnya itu adalah sebuah media atau hal yang bagi dia itu sama-sama dan apa ya istilahnya asing buat dia. Dia akan mendekat, ikan akan mendekat. Namun kalau dia dekat, dia langsung masuk, dia akan mengelilingi pada bubu itu. Nah, setelah dia mengelilingi, dia akan masuk. Nah, masuk itu dia akan mencari tempat untuk masuk. Makanya gunakan dua supaya lebih gampang dia menemukan tempat untuk dia masuk dalam bubu. Ya. Yang berikut adalah pintu untuk mengambil hasil tangkapan. Di sini pintunya. Kalau jauh, pintunya. Ya, sini pintunya. Untuk mengambil hasil tangkapan. Karena tidak mungkin kan mau masukkan tangan ke dalam, harus ada pintu. Ini pintunya, ya. Ini karena cuma alat tenaga sangat kecil, ya. Sampai itu mengerti ya, dengan yang bubu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu dimensi bubu dan kerangka bubu yang juga digunakan di nilai-nilai yang ada di buku. Ini namanya bubu ton. Ya, bentuknya persegi 5. Kalau dikira kenapa sih? Nanti pernah lihat kan? Ya. Ini biasanya itu panjangnya mencapai 2 meter dan bilang besar. Nah, ini kerangka utama dari buku. Barang-barang buku. Ini mulut panel luar, mulut panel dalam. Ada yang bisa menjawab atau tidak? Kenapa bentuk mulut panel harus berbentuk seperti kerucut, seperti leher kuda? Kenapa tidak lurus? Silakan April. Kalau menurut saya kenapa mulut bubu itu dibuat seperti demikian? Karena mengikuti bentuk tubuh ikan, Pak. Jadi agar ketika ikan itu masuk, ikan akan sulit untuk keluar dari mulut tersebut, Pak. Oke, baik. Yang tadi disampaikan oleh April benar ya, mengikuti bentuk tubuh. Tapi salah satu hal yang penting juga bahwa kalau berdasarkan penelitian-penelitian yang ada ya, bubu yang kebanyakan menggunakan bubu lurus, ikan bisa bergosok kiri. Ya, karena itu diubah bentuknya menjadi bentuk seperti leher kuda. Karena dia punya dua sel, namanya sel quad dan rod. Di mana dia berfungsi karena pandangan ikan dasar itu di depan, tidak bisa ke atas. Ya, dia hanya pandangannya ke depan. Dia cuma mengandalkan kehidupan dan pandangannya cuma ke depan. Beda dengan ikan pelagis. Ikan pelagis dia mengandalkan dia punya mata, dan dia bisa melihat ke arah atas. Karena itu ikan sudah masuk, kita bisa melihat apa
lama terus lagi, nanti dia bisa buat. Nanti kalian bisa baca di apa? Di siapa aja tuh di learning itu pasti ada penjelasan terkait dengan sel buat kontrol pada mereka. Ya, oke. Selanjutnya, ya ini adalah bentuk dari jenis buku. Ya, ada bentuk silinder, bentuk segitiga, bentuk segi banyak, ada bentuk kosong. Nah, ini buku benang. Kalau di sini semuanya ini buku ikan ya, tapi ini buku kepiting. Yang tadi disampaikan oleh Yusuf juga ini buku lipat. Ya, buku kepiting ini lebih bedakan. Jadi kalau untuk buku setengah lingkaran ini, kepiting akan naik dan masuk ke atas. Ya, tapi kalau ini buku lipat. Jadi bagian di sini nanti ada mulut panelnya, tapi mulut panelnya hanya berbentuk persegi 4. Tapi sekali dia masuk, tidak mungkin keluar lagi. Oke ya. Ya ini teknik konversian. Yang penting kan bahwa dari presiden nilai akan pergi ke penangkapan. Tapi sebelum mereka mengoperasikan, mereka bingung dulu. Tidak lama yang perlu mereka ketahui sebelum menurunkan buku. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, ini langkah-langkah mendesain buku. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang paling penting kita harus tahu dulu spesies target apa yang kita tangkap. Walaupun dalam hal yang fakta di lapangan bahwa memang butuh dia terhadap semua jenis ikan karang. Lalu bagaimana supaya untuk bisa mendesain buku khusus untuk spesies target tertentu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, analisis lokasi penangkapan. Sebaiknya janganlah kita mengoperasikan buku pada daerah yang kebakaran ya, karena pastinya akan merusak karang ya. Harus di antara karang dan daerah berpasir. Ya, seperti itu. Yang berikut adalah pemilihan bahan konstruktif. Bahan yang tidak merusak lingkungan. Tentunya apa? Apakah besi bisa? Apakah bambu bisa? Kalau besi, ya bisa merusak kan karena mudah korosi. Makanya dia banyak menggunakan bambu maupun rotan. Ya. Yang berikut adalah sketsa desain dan dimensi. Bentuk buku tidak harus selalu berbentuk genang, berbentuk persegi, atau berbentuk lingkaran. Semua tergantung cara atau imajinasi kita untuk mendesain bentuk dari buku ini. Ya, nanti saya jelaskan dari saya. Yang terakhir adalah penambahan fitur inovatif. Tadi saya sampaikan bahwa tidaknya selamanya kita mempersiapkan buku pada yang sekarang dan terus menangkap ikan-ikan yang menggunakan tangkap dan bukan ikan target. Misalkan tadi itu ikan-ikan hias itu tidak perlu ditangkap karena pastinya akan merusak sumber daya yang ada. Makanya penelitian saya, ini penelitian saya. Kalian tahu bukunya bentuk apa? Ini sudah bentuk apa nih? 1, 2, 3, 4, 5 bentuk yang segitu 8. Ini penelitian saya. Ditambahkan dengan escape gap atau celah kelolosan. Jadi ikan yang masuk dia akan keluar lagi melalui celah itu. Jadi dia akan lolos melalui varian tidak. Dia akan lolos. Jadi bentuknya persegi 8. Bagian celah kelolosannya apa? Bagian bawah. Jadi saat buku diangkat, ikan yang kecil akan tersaring dan lolos tanpa harus kita memegang. Karena tingkat stres ikan itu paling tinggi, apalagi saat kita memegang. Makanya kalau dalam masuk di dalam laut, dia akan terus dengan sendirinya. Makanya bentuk celah itu bentuk persegi panjang, sesuai dengan dia berbentuk pipi. Tiga karang kemudian gitu. Ya. Yang berikut karena kelolosan ini lebih banyak dikomentari oleh nelayan karena mengenai mereka juga. Karena semua ikan, karena misalkan ikan ditangkap, ikan kerapu, tapi tidak berlayar, tapi mereka mau tangkap. Nah, makanya tidak disetujui. Lalu kemarin di tahun kemarin Pak gunakan lampu LED. Dan hasilnya apa? Membandingkan lampu LED berwarna hijau dan biru. Nyata bahwa lampu warna biru dia lebih banyak menangkap ikan kerapu. Ya,
bukan cuma kita merancang, tapi kita menginovasikan alat itu agar bisa lebih berkelanjutan dan tidak merusak sumber daya yang ada. Dan ikan-ikan yang terbilang baik pun dan tetap tidak masuk, dia tidak menyukai warna biru, tidak ada dengan warna hijau. Semua ikan masuk. Ini salah satu penelitian paling. Oke. Mungkin itu sekian penelitian hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebagai akhir dari perkuliahan kita hari ini ada evaluasi ya. Untuk itu saya mintakan semua mahasiswa untuk masuk di kampus.com ya. Oke baik, itu mungkin sekian dulu perkuliahan kita di saat ini. Dan setelah terjadi bahwa evaluasi sendiri kita gunakan untuk 3 orang mahasiswa yang diwarai oleh Afriyani. Demikian video pembelajaran saya dalam mata kuliah Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.